dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Kadang-kadang saya mencermati ya, tiba-tiba ada narasi bubarkan DPR itu sebenarnya dari mana? Bubarkan DPR. Ya, mulai awal pemerintahan Indonesia berdiri itu sudah ada DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, yang setidaknya aspirasi dari masyarakat seluruh Indonesia itu terwakilkan di DPR. Itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, mulai di zaman Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Bu Megawati, Gus Dur, Pak SBY, Pak Jokowi dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada narasi bubarkan DPR. Nah, kadang-kadang saya berpikir, dari mana datangnya narasi bubarkan DPR ini? Ini hanya dugaan saja, hanya dugaan. Anda masih ingat ya, pada saat lalu, terlebih ketika ada sidang tahunan MPR kalau tidak salah ya. Di situ ada DPR yang berjoget-joget ria, dan di situ setidaknya terframing Gibran terdiam saat melihat anggota DPR joget-joget. Nah, pasti Anda juga melihat pemberitaannya ya, dan bahkan khususnya di TikTok itu sangat ramai sekali. Gibran terdiam ketika melihat DPR joget-joget. Padahal kalau melihat tayangan fullnya itu bukan seperti itu kejadiannya, tidak seperti itu. Kalau Anda melihat yang terjadi ya, itu memang ada edit video lah, diedit lah. Itu tidak seperti itu kalau kita lihat siaran live dari Sekretaris Presiden. Nah, itu digoreng-goreng lah, seolah-olah Gibran itu mengerti keluh kesah dari masyarakat, mengerti apa yang dirasakan oleh masyarakat. Wah, kurang lebih seperti itu. Wah, dipuji-puji setinggi langit dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi gara-gara video tersebut tiba-tiba ada narasi bubarkan DPR. Di mana hari itu juga ada pemberitaan gaji DPR 3 juta per hari. Diklarifikasi oleh wakil ketua DPR RI, malah melakukan kesalahan yang cukup fatal. Terus ada reaksi dari Eko Patrio, Uya Kuya, yang terakhir gongnya Syahroni. Menurut saya apa yang dikatakan Syahroni cukup masuk akal sekali. DPR itu tidak bisa dibubarkan, masuk akal sekali. Tetapi ada kalimat yang terakhir menyebut kata-kata yang tidak sepantasnya. Saya juga tidak menyangka loh, ini akan seperti ini, akan terjadi kerusuhan yang sangat di luar dugaan. Ya, kemungkinan gongnya itu ya ojol yang pada saat lalu ya, Anda tahu sendirilah, itu juga akhirnya membuat masyarakat marah. Dan bahkan juga teman-teman ojol itu juga bahkan melakukan aksi unjuk rasa, dan itu juga berjalan damai, tidak ada anarkis dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat ya, misalkan dari media sosial X ya, konon katanya memang ada penyusup, dan itu sudah dipastikan bukan masa aksi. Kalau masa aksi berlangsung damai, tidak melakukan anarkis dan lain sebagainya, itu memang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Supaya apa? Ya, supaya pemerintahan Pak Prabowo itu dianggap tidak berhasil lah, setidaknya mengamankan aksi-aksi. Makanya kita jangan terprovokasi lah, jangan terprovokasi. Menurut saya apa yang terjadi pada saat lalu itu
sudah sangat wow sekali, sangat di luar dugaan sekali. Dan akhirnya saat ini juga aspirasi dari masyarakat juga sudah didengar. Mulai pertama Eko Patrio, Uya Kuya, bahkan juga sudah dinonaktifkan dari anggota DPR. Dan bahkan tidak hanya itu saja, Ahmad Syahroni dan bahkan juga Nafa Urbach sudah dinonaktifkan dari anggota DPR oleh Partai Nasdem. Dan menurut saya itu sudah cukup lah di situ saja. Tidak usahlah sampai merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Dan dirugikan juga siapa? Masyarakat. Masyarakat yang akan dirugikan bila fasilitas-fasilitas umum itu rusak. Apalagi itu juga memakai uang rakyat. Fasilitas-fasilitas umum juga dari pajak rakyat. Jadi jangan sampai terprovokasi, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi saat ini, wow, ajakan-ajakannya juga sangat wow sekali ya, khususnya di TikTok ya. Walaupun live dihapus, tetapi juga memang media sosial itu juga menjadi ancaman, tetapi juga menjadi penyebaran informasi untuk counter lah, setidaknya media sosial itu untuk counter. Makanya kita harus bijak dalam memilih-milih berita, dalam memilah-milah berita. Informasi itu datang begitu cepat. Makanya media sosial itu menjadi counter yang sangat hebat kalau menurut saya. Kalau kita memfilter media sosial dengan cermat, menurut saya informasi yang akan tersampaikan sangat akurat. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, breaking, Syahroni dan Nafa dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh Nasdem mulai 1 September 2025. Nah, di sini ada pemberitaan ya, ekspresi Gibran terdiam saat anggota DPR joget di sidang tahunan. Itu bahkan kalau kita lihat khususnya di media sebelah itu dipuji-puji, banyak yang muji-muji lah Gibran. Dikala digoreng-goreng lah, dikala gaji anggota DPR naik, joget-joget, tetapi Gibran diam, melihat-lihat saja. Oh, itu narasinya sudah seperti itu. Apakah terkait hal tersebut ada narasi untuk membubarkan DPR? Walaupun tidak bisa, tetapi reaksi dari Ahmad Syahroni sangat disayangkan sekali ya, dimana puncak amarah masyarakat itu memang terjadi mulai pada saat lalu lah, dengan pemberitaan korupsi, tetapi pajak dinaikkan. Ini kan sangat lucu, perampasan aset tidak diteken, tidak disahkan, pajak naik, sembako naik, mencari kerja susah, MBG ada yang keracunan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali setidaknya terkait fenomena-fenomena minggu-minggu ini itu tidak sangat sekali. Momen tak biasa terjadi dalam gelaran sidang tahunan MPR RI yang berlangsung baru-baru ini. Seusai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya, sejumlah anggota DPR RI tampak berjoget riang mengikuti irama lagu daerah yang diputar sebagai hiburan penutup acara. Lagu-lagu seperti Sajojo dari Papua hingga Gemu Famire asal Nusa Tenggara Timur terdengar di ruang sidang. Beberapa anggota dewan berdiri dari kursi dan turut bergoyang mengikuti alunan musik. Namun di tengah suasana penuh canda itu, ekspresi berbeda justru ditunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, perlu diketahui kalau kita lihat dari live di Sekretaris Presiden, wajah Gibran itu sudah tidak tampak sumringah sekali. Mulai acara sesi foto bersama para petinggi-petinggi pejabat-pejabat negara itu sudah tidak tampak sumringah. Dan pada saat lalu juga Gibran itu memakai dasi warna merah. Dan ketika sesi acara foto bersama Pak Presiden, Ketua DPR RI dan sebagainya itu bahkan dibuat menunggu apa? Gibran ganti dasi. Kurang lebih seperti itu. Dan itu pun ketika Gibran masuk di ruang sidang DPR MPR itu raut mukanya memang sudah tidak happy kalau menurut saya, dan sampai juga terframing akhirnya ada yang joget-joget, Gibran hanya mengamati dan sebagainya ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilai. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru. Nah, dalam video tersebut teman-teman, kita tahu bahwa beberapa DPR di situ dicabut dengan secara hormat. Mereka dinonaktifkan. Mereka ada 5 orang DPR ini dinonaktifkan, mulai dari Eko Patrio sampai Andies Kadir. Kita tahu bahwa mereka ini kemarin yang sempat rumahnya dibakar ya gitu.
yakni Eko Hendor Purnomo atau Eko Patrio, Surya Utama atau Uya Kuyah, Ahmad Saroni, Nafa Ubats, dan Adier Kadir. Mereka ada 5 orang di situ. Kebrutalan aparat kepolisian dan berbagai kebijakan-kebijakan dari pemerintahan serta Dewan Perwakilan Rakyat ini atau DPR memetik protes luas masyarakat, ditambah lagi pernyataan sejumlah anggota DPR dan pejabat negara yang dinilai tidak punya empati terhadap kesulitan dan penderitaan yang dirasakan rakyat. Demonstrasi di berbagai wilayah berujung ricuh. Beberapa rumah pejabat juga ikut diamuk dan dijara massa. Peristiwa itu mendapat respon serius dari pemerintah, sehingga Bapak Presiden Prabowo membatalkan rencana kunjungannya ke beberapa negara di luar negeri dan menggelar pertemuan strategi bersama pimpinan lembaga negara dan Ketua Umum Partai Politik di Istana Kepresidenan di Jakarta Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Usai pertemuan itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan seluruh ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kesalahan. Bentuknya dimulai dari pencabutan keanggotaan dan berbagai kebijakan-kebijakan termasuk tunjangan dan moratorium kunjungan ke luar negeri. Terhitung sejak hari Senin 1 September tepat pada hari ini 2025 itu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pemimpin DPR menyampaikan agar melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR Republik Indonesia termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas ini tadi yang dilakukan oleh umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kata Bapak Prabowo. Di situ pada pertemuan rapat politik tersebut tanggal 31 Agustus 2025 kemarin.